esimerkiksi on teidän huomio ja se, että te haluatte ottaa sitä tietoa vastaan, mitä heillä on annettavana. Olikohan se kaikki siinä? I feel, maybe I should say something in English too. I'm so happy and honored to see that so many people. Menyapa Anda dari kawasan Lopula, sebuah daerah yang konservasi gitu ya. Konservasi, jadi hutan di sekitar di sini dilindungi oleh pemerintah, dan walaupun dilindungi tapi orang boleh gitu ya mengunjungi jalan-jalan ke hutan gitu ya. Dan nanti saya akan putar kameranya supaya sahabat DSP juga bisa menyaksikan seperti apa sih kawasan Lopula, tempat sekarang ini saya sedang rekaman gitu. Ini adalah daerah yang jadi di area ini ada satu tempat khusus gitu ya, orang bisa menyewa untuk membuat kafe dan sebagainya. Nanti kita akan bisa melihat seperti apa situasinya. Seorang bernama Marcus Garvey, dia aktivis politik dari Jamaika. Dia mengatakan bahwa dengan percaya diri, maka Anda itu sudah menang bahkan sebelum memulai sesuatu. Jadi punya rasa percaya diri itu memberikan nilai lebih gitu ya, kira-kira demikian. Dan ini menjadi bagian yang cukup menarik untuk kita bicarakan karena topiknya gitu ya berhubungan dengan rasa percaya diri tadi. Nah, seperti apa gitu ya terkait dengan percaya diri ini, itu kita akan bicarakan nanti. Ada pertanyaan di Quora gitu ya. Jadi apakah anak yang pendiam itu akan jadi korban perundungan? Jadi anak pendiam ini, perilaku pendiamnya ini diasosiasikan dengan korban perundungan. Nah, ini menjadi satu bagian yang menurut saya cukup menarik untuk dibicarakan. Dan sebenarnya gitu ya, kalau kita bicarakan lebih detail lagi, perundungan itu adalah kasus klasik di dalam dunia pendidikan. Dan kalau orang berpikir atau berpendapat bahwa perundungan itu adalah kasus dalam pendidikan di negara sedang berkembang, maka sebenarnya tidak demikian. Di negara maju pun gitu ya, kasus ini ada. Jadi kalau Anda memperhatikan misalnya film-film dari Amerika gitu ya, film Hollywood yang ya banyak beredar di Indonesia, maka Anda bisa juga melihat bagaimana kasus perundungan terjadi di sekolah-sekolah di Amerika. Itu bukan hanya gambaran di film, tetapi juga di dunia nyata. Demikian juga di Eropa. Maka saya bisa mengatakan bahwa perundungan ini adalah masalah klasik di dunia pendidikan dan tidak terbatas di negara sedang berkembang. Tapi gini, pertanyaannya adalah apakah semua aksi kekerasan di sekolah itu namanya perundungan? Nah, ini menjadi bagian yang terus diperdebatkan gitu. Saya melihat bahwa kalau misalnya ada aksi kekerasan, misalnya ada pemukulan, belum tentu itu sebuah perundungan. Jadi saya memperhatikan bahwa media di Indonesia itu cukup intens gitu ya memberitakan kasus perundungan di sekolah. Jadi hal-hal yang terkait dengan kekerasan di sekolah, perilaku yang vandalisme begitu, itu langsung dikaitkan dengan perundungan. Dalam sebuah video yang sudah pernah saya bahas, saya menyampaikan bahwa ada, menurut saya ini, itu bentuknya adalah berupa clickbait. Jadi ada clickbait terkait dengan perundungan. Artinya karena memang perundungan ini menjadi bagian yang hit begitu, maka orang itu menggunakan kata perundungan itu sebagai sebuah clickbait supaya orang membaca. Padahal gitu ya, tidak demikian. Nah, itu adalah bangunannya gitu ya, kecil gitu, seminggu dikit gitu ya. Nah, di tempat inilah orang itu bisa menyewa gitu ya, berapa, 1 bulan, 2 bulan untuk bikin kafe. Orang mengatakan, mungkin ada beberapa pendapat, tapi kan di pinggir hutan gitu ya, tidak banyak orang lewat begitu. Orang Finlandia itu suka jalan-jalan ke hutan. Jadi terutama di musim panas, sehingga ya ini menjadi sebuah tempat yang nyaman untuk dikunjungi. Oke, saya lanjutkan. Rame ya.
Jadi perundungan itu tuh terjadi gitu ya, karena kekuatan yang tidak seimbang. Kalau di dalam istilah umum dalam dunia perundungan, dalam yang namanya bullying ini, itu karena imbalance power. Jadi ada pihak yang kuat menekan pihak yang lemah dengan tujuan tertentu. Nah, jadi ide besarnya adalah karena ada ketidakseimbangan power ini, kekuatannya itu tidak seimbang, maka pihak yang kuat merasa gitu ya, merasa perlu menekan pihak yang lemah karena dia punya tujuan tertentu. Nah, sehingga dalam terkait dengan situasi ini, maka saya melihat kalau ada misalnya kasus pemukulan di sekolah, maka itu bukan perundungan. Karena belum tentu kasusnya terkait dengan pihak yang kuat menekan pihak yang lemah. Nah, ini menjadi bagian yang kita mesti perhatikan. Menurut saya sih. Jadi tidak semua kasus kekerasan itu masuk di dalam kategori perundungan, sehingga di dalam pemberitaan seharusnya media itu mengerti akan hal ini supaya tidak mengacaukan gitu ya pandangan masyarakat. Jadi perundungan itu ide besarnya adalah pihak yang kuat menekan pihak yang lemah karena ada tujuan tertentu. Anda bisa mendengar gitu ya, ada yang nyanyi. Suasana memang cukup sedang ada event gitu ya di daerah ini. Jadi ada grup yang namanya Olun Sieniseura. Jadi sebuah asosiasi yang menyukai tentang jamur gitu ya di kota Oulu, yang mengajak masyarakat untuk belajar memetik jamur yang bisa dimakan. Nah, oleh karena itu mereka datang ke area yang namanya Lopulai. Oke, saya lanjutkan. Sekarang gini, pertanyaannya adalah kalau perundungan itu adalah idenya anak yang lebih kuat menekan yang lebih lemah gitu ya dengan tujuan tertentu. Karena balik lagi, apakah dengan demikian anak yang pendiam itu rawan kena perundungan? Kan seperti itu modelnya kan diasosiasikan lemah gitu ya. Nah, saya jawab gitu ya, ini bisa ya, bisa tidak. Terus mana gitu ya, mana yang benar gitu. Ya, dua-dua benar gitu. Artinya bisa ya, bisa menjadi korban perundungan atau bisa tidak. Karena aman-aman aja gitu, dia tidak akan jadi korban perundungan. Nah, oleh karena itu saya minta supaya sahabat memperhatikan ini dengan baik gitu ya. Karena alasannya itu gitu ya, itu bagian yang penting yang kita mesti pelajari bersama-sama. Oke, saya mulai dari ya gitu ya. Bisa ya karena memang terkait dengan sikap pendiamnya. Anak yang pendiam itu diasosiasikan dengan anak yang lemah. Jadi karena dia pendiam, dia tidak banyak bicara gitu ya, dianggap sebagai pribadi yang lemah. Karena pribadi yang lemah ini, maka ada kesenjangan sosial gitu ya, kesenjangan terkait dengan kekuatan powernya tadi, maka dia itu rawan mengalami penekanan. Tapi ini masalah asosiasi gitu ya. Kemudian anak yang pendiam itu juga diasosiasikan dengan anak yang tidak percaya diri. Nah, ini yang menarik. Orang yang percaya diri itu biasanya diasosiasikan dengan mereka yang terbuka, spontan. Ya, itu katanya orang yang percaya diri. Sedangkan anak yang pendiam ini itu kan tidak spontan gitu ya, cenderung untuk menyimpan, cenderung untuk diam, maka dianggap dia tidak punya rasa percaya diri. Saya punya satu pendapat yang masih dicek begitu ya. Saya berpendapat begini, kadang kalau jalan sama temen gitu ya, ada yang bilang, itu loh ada cowok pede, rambutnya dicat warna hijau muda misalnya gitu. Di satu sisi justru saya melihat mungkin dia bukan orang yang percaya diri sehingga dia mengecat rambutnya supaya dia terlihat sebagai orang percaya diri. Ini pendapat saya. Mungkin Anda bisa berbeda. Tetapi kalau kita kembali lagi tadi gitu ya, situasi anak yang pendiam, diasosiasikan tidak percaya diri, diasosiasikan sebagai lemah ini membuat mereka itu menjadi target yang empuk gitu ya, karena dianggap tidak berani membalas. Ya, kan dia pendiam gitu, dia tidak percaya diri. Maka kalau dia ditekan, dia dibully, dirundung begitu, maka
dia tidak akan berani membalas. Nah, ini menjadi bagian yang diasosiasikan itu. Jadi bisa ya karena hal ini. Anak yang pendiam dianggap lemah di dalam komunikasi. Nah, benarkah demikian? Tadi kan karena dia banyak menyimpan gitu ya, jarang bicara, maka dia dianggap tidak berani berbicara dengan orang lain. Karena tidak berani bicara dengan orang lain, maka diasosiasikan bahwa dia tuh lemah dalam berkomunikasi karena dia tidak punya rasa percaya diri. Pertanyaannya, benar tidak sih gitu ya? Bukan karena pendiam, maka dia tidak bisa berkomunikasi. Ini bagian yang kita mesti perhatikan. Jadi bukan karena mereka itu cenderung diam, maka mereka itu tidak sanggup berkomunikasi, tidak sanggup menyampaikan pendapat, tidak berani protes, tidak berani lapor, kira-kira demikian. Dan bukan karena mereka pendiam lalu tidak mahir dalam membangun hubungan. Nah, ini bagian yang kita mesti perhatikan terkait dengan situasi anak-anak yang dianggap pendiam tadi. Anak yang pendiam juga biasanya dianggap tidak punya banyak teman. Ya, karena tadi berhubungan dengan bukan orang yang spontan, bukan orang yang mudah membangun komunikasi, maka katanya gitu ya, mereka tidak punya banyak teman. Dan kalau tidak punya banyak teman, maka tidak ada orang yang akan membela kalau mereka mengalami perundungan. Dan situasi ini dianggap menguntungkan pelaku sehingga mendorong gitu ya, mendorong hasrat untuk melakukan perundungan pada anak yang pendiam tadi. Jadi ini logika gitu ya, logika berpikirnya. Jadi pada waktu kita bicara tentang anak yang pendiam tadi gitu ya, cukup banyak beberapa karakteristik itu yang diasumsikan ada pada anak yang pendiam. Jadi kalau mau diringkas begitu, maka anak pendiam ini dianggap sebagai target yang mudah, artinya pelaku ini merasa lebih aman di dalam melakukannya. Kok bisa begitu? Karena kan dianggap tidak punya teman, maka dianggap tidak ada orang yang berani melaporkan. Kemudian dia sendiri pun bukan orang yang piawai dalam berbicara, bukan orang yang spontan, cenderung diam, cenderung menyimpan. Maka dia pun juga merasa pelaku ini merasa bahwa korban ini tidak akan berani melaporkannya. Sehingga kalau hal-hal tadi digabungkan begitu ya, maka dan itu ada pada anak pendiam, maka memang gitu ya, anak yang pendiam ini akan menjadi target yang sangat mudah, target empuk gitu ya para pelaku perundungan ini, karena memang dianggap mengamankan posisi gitu ya, mengamankan posisi pelakunya. Sehingga di dalam hal ini jawabannya adalah ya. Tetapi gitu ya, bisa juga tidak. Jadi kalau tadi Anda sudah melihat gitu ya, bagaimana karakteristik anak yang pendiam ini diasosiasikan dengan mereka yang tadi menjadi korban perundungan tadi, cukup yang lemah gitu ya. Tetapi anak pendiam ini bisa bebas dari urusan perundungan ini. Dalam sebuah penelitian itu ditemukan bahwa seorang anak yang memiliki gitu ya children hope score yang tinggi itu biasanya itu tidak mengalami perundungan. Jadi ada 7 atau 9 pertanyaan gitu yang disampaikan kepada anak. Ini terkait untuk memeriksa bagaimana mereka punya rasa percaya diri dan sebagainya. Dan ternyata skornya itu berkorelasi dengan kerentanan seorang anak menjadi korban perundungan. Jadi kalau CHS-nya itu rendah gitu ya, itu mirip dengan anak yang pendiam yang tadi saya bicarakan. Tetapi tidak semua anak yang pendiam itu gitu ya, itu CHS-nya itu rendah, sehingga ini menjadi bagian yang kita mesti perhatikan. Artinya tidak semua anak pendiam itu rentan menjadi korban perundungan. Kok bisa? Nah, ikuti sampai selesai gitu ya.
anak yang pendiam itu belum tentu punya kepribadian yang tertutup, dan belum tentu juga gitu ya mereka tidak punya rasa percaya diri. Saya melihat bahwa anak-anak pendiam ini mereka membatasi circle pertemanannya lebih karena urusan kenyamanan. Jadi ya karena memang mereka ini bukan tidak suka bicara gitu ya, tetapi mereka itu berbicara secukupnya. Mereka itu berbicara sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka juga berteman gitu ya dengan orang-orang yang juga mengerti kebutuhan mereka. Mereka juga berteman dengan mungkin yang sejenis kira-kira demikian. Ngomong-ngomong, saya juga orang yang pendiam. Saya ngomong sama saya begini. Saya itu orang yang pendiam gitu. Karena saya itu juga berbicara sesuai dengan kebutuhan. Jadi ya karena bicaranya sesuai dengan kebutuhan, maka saya bilang saya ini orang yang pendiam gitu. Kalau orang yang banyak bicara kan mungkin ngomongnya banyak gitu. Terus istri saya bilang begini, ya tapi kamu itu kebutuhannya banyak gitu. Jadi tetap aja ngomongnya banyak. Saya kata demikian. Ya orang bisa menilai gitu ya. Jadi anak yang pendiam itu juga dianggap tidak mampu berbicara di depan umum. Jadi mereka itu karena tidak punya rasa percaya diri, mungkin berdiri di depan umum gitu ya, terus menatap para pendengar gitu, tidak sanggup untuk menatap mereka, sehingga mereka ini dianggap tidak bisa melakukan public speaking, kira-kira demikian. Kemudian anak yang pendiam ini bukan berarti gitu ya mereka tidak berani berpendapat. Sekali lagi urusan komunikasi ini menjadi bagian yang penting terkait dengan anak pendiam tadi. Nah, semoga gitu ya tidak selalu diasosiasikan bahwa mereka itu pendiam karena tidak bisa berbicara. Persepsi tentang anak yang pendiam itu sudah membatasi karakteristik mereka. Artinya anak pendiam ini dipersepsikan gitu ya, ya tadi lemah, tidak percaya diri, tidak berani lapor, punya pergumulan terkait dengan komunikasi, sehingga gitu ya diasosiasikan rentan terhadap perundungan. Dan pendiam itu sebenarnya bukan satu-satunya faktor yang membuat seseorang itu rentan menjadi korban perundungan. Sehingga pada waktu kita memperhatikan hal ini gitu ya, ada bagian yang kita mesti lihat gitu ya. Apakah seorang anak yang pendiam ini itu memiliki semacam children hope score yang cukup tinggi. Jadi sahabat bisa cari itu ya di internet gitu ya. Kalau bisa nonton video ini ya seharusnya juga melalui internet, kira-kira demikian. Maka bisa mencari apa toh yang namanya children hope score ini. Mudah untuk digunakan, juga bebas karena sudah jadi milik publik, tidak perlu bayar kalau pakai begitu. Dan melalui hal ini Anda, kalau Anda orang tua, Anda bisa memberikan kepada anak Anda. Dan apakah skornya tinggi atau rendah gitu ya. Kalau skornya tinggi, maka biasanya mereka tidak akan menjadi korban perundungan. Tapi kalau skornya rendah, ini mesti dibantu supaya mereka ini bisa bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki CLS yang relatif tinggi. Dan ini juga bermanfaat buat guru-guru gitu ya, terutama guru-guru di SD dan SMP. Jadi bisa mendeteksi sedini mungkin gitu ya potensi seorang anak menjadi korban perundungan. Saya kira itu gitu ya yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini, yang saya bagikan dari area yang namanya Lopula di bagian timur kota Oulu, dan ini bersamaan dengan sebuah event gitu ya yang diselenggarakan oleh Ulun Seni Seura Rihma, yang mengajak orang untuk belajar gitu ya, memilih jamur yang dapat dimakan. Tadi udah dapat banyak sih gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, dan kita jumpa lagi di tempat yang berbeda dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.